Tapi nggak gentar Pak ngadepin raja-raja minyak, raja-raja mafia itu? Enggak lah. Lillahi ta'ala aja. Lillahi ta'ala aja. Katanya backing saya kuat tuh. Backing Bapak lebih kuat ya? Allah subhanahu wa Allah ta'ala. subhanahu wa ta'ala. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, mungkin kita akan membahas tentang Kejagung ya guys ya, yang dimana baru-baru ini kan sudah tertangkap tuh bos buzzernya ya guys ya. Terus sekarang yang terbaru yaitu Kejagung dan TNI bersatu untuk mencari jaringan dari Marcella Santoso. Itu guys, artis-artis dan jurnalistik pun sekarang ketar-ketir ya guys ya. Ditambah media-media yang sudah tertangkap. Media mana? Tempo, oh Tempo belum, nanti tempe ya. Ini yang sudah tertangkap adalah Cek TV, Cak TV ya guys ya. Dan kemungkinan besar ini Tempe juga kena. Terus jurnalistik ini yang lagi rame guys ya, yang lagi rame ini Najwa Shihab. Tapi dibalik itu semua dari ketegasan ST Burhanuddin ada terselip nama Jokowi guys, Insinyur Haji Joko Widodo yang pertama kali mengangkat ST Burhanuddin menjadi ketua ataupun kepala Kejagung itu guys. Dan di video ini pula nanti kita akan melihat sosok ST Burhanuddin pernah diancam oleh TNI ataupun militer yang berpangkat besar. Kalau kedengaran TNI berpangkat besar itu jadi keinget pemakjulan Mas Wapres ya guys. Oleh para kadrun guys. Tapi sekali lagi wong sudah dibekali dari hati ya guys ya. Ini ya tidak takut ST Burhanuddin karena beliau cuma takut kepada Sang Pencipta Allah ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diteleponnya habis maghrib. Itu kan ya dikit-dikit wirid lah habis maghrib. Kering. Pak Bur ke istana ya. Habis itu berangkat lah. Kemudian dipanggil beliau. Pak Bur dari Bandung apa dari Jakarta? Udah duduk sini. Pak Bur pimpin ya kejaksaan, perbaiki. Habis itu sudah ya pulang, besok kita lantik. Apa pesan yang paling penting? Ya perbaiki. Perbaiki kejaksaan. Itu adalah video pertama kali Burhanuddin diangkat ataupun ditunjuk sebagai kepala Kejagung itu guys oleh Pak D. Jokowi tahun 2019. Dan di video ini ST Burhanuddin memberikan aplaus yang luar biasa kepada Insinyur Haji Joko Widodo lewat Aiman Wicaksono. Saya mau tanya dulu Pak, ada ancaman buat Bapak, tekanan buat Bapak lewat misalnya kekuasaan lebih tinggi, dalam hal ini misalnya istana, Pak Jokowi, ada yang nitip ke Pak Jokowi misalnya untuk Pak Jaksa Agung, tolong ini jangan di ini dan seterusnya. Memang dari dulu Aiman kayak gitu ya guys. Tidak suka kepada Pak D. Jokowi ya guys ya. Oh sudah dari lahir berarti guys. Aiman kan tim pemenangannya Ganjar Mahfud gitu ya ya. Bukan Mahfud, Ganjar Mahmud. Nggak ada. Justru saya bersyukur. Gimana guys jawaban ST Burhanuddin guys? Katanya Aiman menanyakan apakah ada interferensi khusus dari Presiden Jokowi ya guys ya. Kita dengarkan sama-sama apa jawabannya
ST Burhanuddin, guys. Ya. Nggak ada. Justru saya bersyukur saya mendapat presiden yang demikian, yang tidak pernah ikut cawe-cawe. Aduh. Mak Kebo, junjungan Anda bilangnya apa, Aiman? Aiman kan banteng ya guys ya. Yang sering bilang cawe-cawe siapa guys? Kan kader-kadernya. Terus kader-kadernya ngomong kayak gitu, nggak mungkin tanpa suruhan dari Mak Kebo ya guys. Sudah jelas-jelas di video ini tahun 2023, Pak D. Jokowi tidak pernah ikut cawe-cawe. Sampai hari ini, sampai saat ini di tahun 2025, masih saja menyebut bahwa Pak Jokowi tukang cawe-cawe. Kan blow on banget ya guys. Urusan Melakukan hukum ini. intervensi masalah hukum. Bahkan beliau memberikan kebebasan kalau itu ada faktanya siapapun silahkan. Siapapun. Iya, Jadi kalau di luaran sana dikatakan bahwa ini kaitan ke politik dan lain sebagainya, tidak pernah ada itu. Bapak jamin itu? tidak ada. Saya kan pelakunya di sini. Saya katakan tidak ada. Tidak ada politik-politikan. Direktur pemberitaan Jak TV ditangkap bukan karena typo di running tag, tapi karena diduga jadi tim kreatif koruptor. Bareng 2 pengacara, mereka diduga nyewa media, bayar ratusan juta, demi satu tujuan, bikin Kejagung kelihatan jahat, biar koruptornya kelihatan teraniaya. Kritik sah-sah aja, tapi kalau kritiknya pakai invoice dan skrip dari tersangka korupsi, itu namanya bukan jurnalisme, itu sinetron. Bayangin, podcast, talk show, demo sampai seminar, semua udah kayak paket konten branding. Sayangnya bukan buat UMKM, tapi buat nyelamatin tersangka kasus timah, kasus gula, dan kasus CPO. Kejaksaan Agung bukan anti kritik, tapi kalau kritiknya disetir pakai duit koruptor, itu udah bukan etika jurnalistik, itu strategi obstruction of justice. Ini kalau dengar-dengar jurnalistik ya guys ya, jadi keinget Najwa Shihab ya guys. Ini Najwa Shihab, ini banyak sekali komentator ya guys ya, bukan komentar ya guys ya, komentator. Karena saya upload video, pasti banyak yang komentar. Itu guys ya, anggap saja komentator ataupun penonton. Penonton kan, ataupun netizen, itu kan harus kita tanggapi, harus kita lihat guys. Dan selama saya upload video tentang yang kemarin Marcella Santoso, terus yang terbaru tentang artis-artis, itu tidak lepas dari kata-kata Najwa Shihab. Ini orang Yaman gimana? Nih, tuh, negara rugi 193,7 triliun. 9 tersangka segera disidangkan. Ini nggak viral guys, konten-konten kayak gini. Kan aneh ya guys ya. Luar biasa kadrun, yakin. Sampluk. Iming-iming terbesar apa yang tapi Bapak tolak? Ada yang mau ngasih saya 2T. 2T kan guys, luar biasa guys. Tapi ya, hatinya ST Burhanuddin luar biasa guys. Sekali lagi ini Burhanuddin ya guys ya, bukan suaminya Inul guys. Paling besar tekanan yang pernah Bapak alami apa Pak? Ancamannya pernah diancam seperti apa Pak? Pernah datang seorang militer ke sini. Katanya dia, kalau keluarga saya nggak dibebaskan, saya luluh lantahkan Kejaksaan Agung. Saya bilang silahkan aja. Ini gedung punya rakyat, punya negara. Kalau mau silahkan aja. Kemudian ada dalam penanganan perkara sawit pernah ada juga. Yang sawit yang lama ya. Tuh, sawit yang lama ya.
Sawit yang lama kan dulu berarti presidennya Pak D. Jokowi ya guys ya, yang terus dipertahankan oleh sosok Insinyur Haji Joko Widodo guys itu. Di saat gugatan di WTO, ini anak abah jangan menolak lupa itu guys. Tapi ya anak abah ya guys ya tetaplah nggak mau tahu ya guys ya. Yang soalnya anak abah itu fix antek-antek asing ya guys ya. Mereka itu hanya kerjanya ingin negara Indonesia itu kacau ya guys ya. Itu ini di belakangnya bintang 3 ya suruh datang ke sini. Saya mau ketemu orang. Tapi kan tetap saya sebagai manusia pasti aja ada rasa takut, pasti ada. Bohong kalau nggak ada rasa takut. Saya sebagai manusia pasti ada. Tapi insya Allah saya akan lalui. Saya sudah serahkan diri bahwa saya ini pengabdi dan pengabdian saya yang terakhir. Usia saya juga sudah tua. Meskipun dihadapkan pada ancaman dan tekanan, Kejaksaan Agung tetap teguh menegakkan keadilan dan memberantas korupsi tanpa takut. Karena keadilan baginya adalah tugas utama, bukan sekadar keberanian. Kalau Betul. menurut Bapak kan banyak sekarang orang yang bilang negatif-negatifnya Pak Jokowi. Jokowi, ya. Nah, ada nggak Pak positifnya Pak Jokowi Pak? Ketika mengumpulkan Polri dan jaksa serta kepala daerah se-Indonesia di Sentul, itu saya tahu cara-cara Anda berkorupsi, akan saya gigit sendiri Anda gitu. Tegas, bagus, dan itu benar, tulus itu, bukan dibuat-buat. Saya tahu itu bagus. Sehingga pada waktu itu mulai ada ketertiban, jaksa pada takut, polisi pada takut. Ini lagi pidato Pak Jokowi di Bali ya. Tuh, dengerin. Semuanya takut gemetar. Karena apa? Pak D. Jokowi yang akan menggigitnya. Tapi nggak mungkin Pak D. Jokowi yang menggigitnya. Ya, lewat KPK, lewat Kejagung, lewat Polri, dan lain sebagainya. Mana mungkin masa presiden turun tangan kayak gitu kan. Tangannya kotor guys, tangannya kotor. Tapi ini ya, ini Mahfud MD ya guys ya. Ini kadang nggak tahu ini ya lagi bener atau lagi gimana ini. Tapi keren ini ya, keren. Dan untuk anak abah tuh lihat tuh, nih. Dia bilang begini, saya minta kepada Pangdam, Kapolda, Kodim, Kapolres, kalau diangkat menjadi pejabat baru di satu daerah, jangan sowan ke preman. Iya. Iya, ingat kan? Ingat kan? Saya ingat. Karena pada waktu itu polisi itu langsung banyak yang langsung ngayomi preman, Iya, dapat iya. setoran, Iya, premannya meres ke rakyat. Iya, saya ingat. Mengatasnamakan saya dekat dengan polisi loh. Iya. Kalau nggak salah ada satu polisi juga yang kena. Iya. Itu pidato Pak Jokowi itu bagus. Polisi takut. Gitu. Dulu kalau saya lihat pimpinan Polri kalau pidato di depan presiden tangannya gini loh, gemeter loh. Saya lihat sendiri itu dan ada di TV. Itu tuh kok gemeter tuh Pak itu gitu. Itu karena pada waktu sedang ada kasus dan Pak Jokowi marah lalu dikumpulkan suruh laporan nih tangannya ini nih. Saya takut gemeter. Jadi bagus Pak Jokowi itu ditakuti di situ. Kasus Sambo. Kalau Pak Jokowi motong enggak jadi. Tapi saya komunikasi terus ke istana bahwa Sambo ini harus dibuka. Saya didorong kasus pencucian uang. Saya di backing oleh Pak Jokowi. Buka Pak Mahfud kalau begitu. Kasus undang-undang perampasan aset, semangat. Berarti Pak Jokowi. Pak Jokowi banyak baiknya dong Pak. Iya, betul. Ini di situ. Jadi kalau Bapak bicara Pak Jokowi bagus-bagus. Sosok ini yaitu Pak Jokowi 1 sampai 10. Seberapa cinta Pak Burhanuddin? 7. 7. Ada alasan nggak Pak memberikan nilai 7? Pak Jokowi adalah orang yang pertama mempercayai saya untuk duduk saya sebagai jaksa. Kalau foto yang kedua, sosok ini Pak Prabowo Subianto. Sama, 7. nilainya 7. Kenapa sama Pak? Karena Pak Prabowo juga ya orang yang menunjuk saya untuk menjadi jaksa agung. Oh baik. Mau kirain mau Presiden Jokowi 7 dan Prabowo 8. Karena kan Presiden ke-7 dan juga Pak Prabowo Presiden ke-8. Tapi nilainya sama. Tapi nggak apa-apa, keren ya guys ya. Ini tapi ngomong-ngomong kok nggak ada kata
Ini Megawati berapa? Oh ya, nggak ada guys, nggak ada. Mantap, mantap ya guys ya. Tapi nggak gentar Pak ngadepin raja-raja minyak, raja-raja mafia itu? Enggak lah. Lillahi ta'ala aja. Katanya backing saya kuat tuh. Allah Backing subhanahu wa Bapak lebih kuat ya? Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa guys ya. Ini keren ya guys ya. Luar biasa ini. Backingan saya lebih kuat. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa kan guys? Oke sekian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.